Masih dalam babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan penjelasan tentang kesaksian kalimat la ilaha illallah. Ayat yang sudah kita bahas surat Al-Isra ayat 57. Kemudian surat Zukhruf ayat 26 dan 27. Kemudian surat At-Taubah ayat 31. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian setelahnya 4 ya. 4 ayat ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima dalilnya adalah hadis. Man qala la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian setelah membawa 5 dalil, penulis mengatakan wa syaraha hadhihi tarjamata ma ba'daha minal abwab. Maka penjelasan bab ini bagaimana pengamalannya dan apa saja yang akan menjadikan seseorang tidak mengamalkan bab ini, maka penjelasannya setelah bab ini sampai bab yang terakhir. Dan ini adalah keunikan dari kitab Tauhid. Kitab Tauhid setelah 5 bab atau 6 bab yang berkaitan dengan keutamaan, yang berkaitan dengan perkara keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mengamalkan tauhid, setelahnya diisi dengan contoh-contoh yang di dalamnya seseorang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam bab ini, bab sesudahnya adalah babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwaha. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang, memakai kain dan yang semisalnya. Bab yang sesudahnya babun ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab yang berkaitan dengan ruqyah, dengan jampi-jampi dan tamimah. Bab yang sesudahnya babun man tabarraka bisyajarin aw hajarin. Bab yang berkaitan dengan mencari berkah. Dengan apa? Dengan pohon ataupun dengan batu. Bab yang sesudahnya bab yang berkaitan dengan melakukan penyembelihan kepada selain Allah, dan seterusnya sampai bab yang terakhir membahasnya tentang contoh-contoh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah kitab yang sangat unik sekali. 5 bab yang pertama ataupun 6 bab yang pertama itu muqaddimah. Sesudahnya contoh-contoh. Sehingga apa itu kesyirikan, apa itu bukan kesyirikan sangatlah jelas sekali. Kemudian penulis Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, fihi masailu, di dalam bab ini 5 dalil yang beliau bawakan, ada permasalahan-permasalahan yang apabila dinampakkan akan menjadi suatu pelajaran yang sangat berarti sekali. Fihi akbarul masaili wa ahammuha wa hiya tafsirut tauhidi wa tafsirus syahadati wa bayyanaha bi umurin wadihah. Di dalam bab ini ada permasalahan yang paling besar dan permasalahan yang paling penting, wa hiya tafsirut tauhid, yaitu penafsiran yang berkaitan dengan tauhid, wa tafsirus syahadati,
dan penjelasan tentang kesaksian. Wa bayyanaha bi umurin wadhihah, dan dijelaskan dengan perkara-perkara yang sangat jelas sekali. Sehingga apa itu tauhid, apa itu kesaksian, maka sangat jelas sekali. Yang namanya kesaksian adalah apa yang diungkapkan oleh seseorang yang berkaitan dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Dan apa yang ada di dalam hatinya ia ikrarkan dan ia buktikan dengan amal perbuatannya. Dan sifatnya keyakinan, bukan ada syak di dalamnya, bukan ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan kesaksian tersebut adalah penjelasan dari tauhid. Tauhid adalah menjadikan sesuatu menjadi satu, esa. Dan penjelasan dari tauhid tersebut tidaklah diterima kecuali dengan menafikan dan setelahnya penetapan. Tidak bisa seseorang ketika berikrar dan menyatakan tauhidnya dengan cara Allahu ilahun, Allah itu ilah, tidak bisa, tidak diterima. Dan apa yang ia ungkapkan bukanlah kalimat tauhid. Kalimat tauhid haruslah bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang esa. Sehingga ketika seorang menyatakannya tidak bisa ditambahin lagi dengan penambahan dengan apa yang telah dia ucapkan. Karena ketika seorang mengatakan Allahu ilahun, Allah itu sesembahan, ilah, kemudian penetapan seperti ini masih bisa menerima ikrar penetapan yang lainnya. Beda ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka penetapan seperti ini tidak bisa ditambahi dengan tambahan yang lainnya. Sebagaimana seorang ketika mengikrarkan iyyaka na'budu, objeknya didahulukan terlebih dahulu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Bukan pernyataannya kepada Engkaulah kami beribadah, karena pernyataan yang kedua ini masih menerima penambahan yang lain. Dan kepada benda ini kami beribadah, dan kepada pohon kami beribadah, kepada sungai kami beribadah, kepada hewan kami beribadah. Tapi apabila penetapannya iyyaka na'budu, maka ini adalah maknanya al-hasr, pengumpulan makna yang artinya pengecualian. Hanya kepada Allah lah kami beribadah. Yang kedua, yang berikutnya, minha ayatul Isra. Di dalam permasalahan tersebut, wa hiya qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka adalah orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari kepada Allah, siapa di antara mereka yang lebih dekat. Maka dikatakan oleh penulis kitab, yakni Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan, wa bayyana fiha ar-radd 'ala al-musyrikin alladzina yad'una as-salihin. Di dalam ayat ini dijelaskan bantahan terhadap orang-orang musyrikin
yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada orang-orang saleh. Yang mereka beribadah kepadanya adalah orang-orang saleh, yakni orang-orang saleh yang telah mati, kemudian mereka makamkan, kemudian di pemakaman tersebut mereka berdoa kepada orang-orang saleh. Sehingga apa yang mereka lakukan, Allah jelaskan, fafiha bayanun anna hadza huwa syirkul akbar, bahwasanya apa yang telah mereka lakukan adalah syirik yang sangat besar. Sehingga apa yang mereka lakukan mengeluarkan mereka dari agama tauhid. Apa yang mereka lakukan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka supaya mereka mengatakan dan meyakini kalimat la ilaha illallah. Sehingga pelaku-pelaku tersebut adalah orang-orang musyrikin. Karena berdoa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, saya akan memberikan ijabah terhadap doa-doa kalian. Ud'uni ini bisa memiliki dua makna, bisa artinya du'aul mas'alah, bisa artinya du'aul ibadah. Du'aul mas'alah artinya seseorang meminta. Du'aul ibadah artinya seseorang beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka ketika seorang melaksanakan perintah-perintah Allah, pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka perintah ud'uni mencakup dua doa tadi. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku dengan doa masalah, dengan doa permintaan, sehingga saya akan penuhi apa yang kalian minta. Berdoalah kepadaku dengan doa ibadah, kalian beribadah kepadaku, niscaya astajib lakum, saya akan memberikan kepada kalian ganjaran-ganjaran, pahala-pahala terhadap apa yang telah kalian lakukan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan hina. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, wa du'aul makhluqi yanqasimu ila thalathati aqsam. Meminta kepada manusia, menyeru kepada manusia terbagi, menyeru kepada makhluk terbagi menjadi tiga macam dan tiga hukum atau dua hukum. Yang pertama hukumnya boleh, yaitu apabila seseorang meminta dan menyeru kepada seorang makhluk dengan perkara yang perkara tersebut bisa dilakukan oleh orang yang diseru dan diminta dengan perkara-perkara yang diketahui dan perkara-perkara yang bisa dirasa. Jadi perkara-perkara yang mungkin untuk dilakukan.
Dan ini adalah bukan dari permintaan-permintaan dan seruan-seruan yang di dalamnya ada doa ibadah. Sehingga beliau mengatakan bal huwa minal umuril jaizah, dan ini termasuk dari perkara-perkara yang boleh. Karena kemudian beliau membawakan hadisnya wa idza da'aka fa'ajibhu. Termasuk dari hak-hak muslim atas muslim yang lainnya, apabila dia memanggilmu maka engkau penuhi. Panggilan untuk walimah, panggilan untuk apa lagi, ikhwan? Biasanya ini panggilan yang berkaitan untuk makan. Dipanggil makan, dan kita biasanya paling bersemangat apabila panggil makan. Fa'ajibhu. Dan subhanallah, Allah memerintahkan melalui lisan Rasulnya untuk kita memenuhi seruan tersebut. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini adalah yang berkaitan dengan walimah. Ada lagi sebagian yang membawakan terhadap semua panggilan-panggilan. Selama permintaan tersebut untuk hadir di rumahnya bukan di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kemaksiatan, maka kewajiban tersebut gugur. Atsani, permintaan dan seruan yang kedua, an tad'uwa makhluqan mutlaqan. Engkau meminta kepada makhluk secara umum. Sawa'un kana hayyan aw mayyita, baik makhluk itu hidup ataupun mati. Hadir di depan Anda ataupun tidak hadir di depan Anda. Apa yang dimintakan oleh engkau? Fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada syirkun akbar, dan ini adalah syirik yang besar. Contohnya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seorang meminta kepada orang supaya menjadikan apa yang ada di perut istrinya jenis kelamin tertentu. Ini bisa nggak dilakukan oleh orang yang di depannya, ataupun orang yang tidak ada di hadapannya, ataupun lebih-lebih yang sudah mati? Boleh nggak? Tidak boleh. Bisa nggak? Nggak bisa dilakukan. Nggak bisa. Atau meminta kepada orang baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah mati, supaya melanggengkan jabatan saya. Maka ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarhamukallah. Ataupun supaya lebih ringan rezekinya, gampang ataupun laris dagangannya, ataupun minta supaya enteng jodohnya. Maka semua perkara tersebut tidak mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang diseru oleh seseorang, orang yang hidup ataupun yang telah mati, maka tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pelakunya melakukan kesyirikan yang besar. Yang ketiga, an tad'uwa makhluqan mayyitan. Engkau berdoa ataupun meminta kepada manusia ataupun makhluk yang telah mati. Kalau tadi makhluk yang masih hidup ataupun yang mati, makhluk ini harus manusia ataukah bukan? Makhluk ini harusnya manusia ataukah bukan?
Bisa manusia, bisa bukan. Contohnya bukan manusia apa? Apa? Patung-patung. Apa lagi, ikhwan? Pohon. Apa lagi? Kerbau, ikhwan. Jadi di sini sebutkan makhluk, bukan hanya manusia. Makhluk selain Allah. Bisa kepada jin, bisa kepada batu, bisa kepada gunung, apa saja. Adapun yang ketiga, antad'uwa makhluqan mayyita. Engkau berdoa kepada makhluk yang makhluk itu telah mati, yang tidak mungkin untuk menjawab seruan-seruan engkau dan doa-doa engkau. Maka ini adalah syirik yang besar. Sebagian orang ketika kesusahan, mereka berdoanya kepada Nabi. Maka ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Dan ini termasuk kesyirikan, karena seruan-seruan demikian adalah seruan kepada selain Allah. Maka ketika berseru kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah, lebih-lebih makhluk yang dia mayit, tidak ada dan telah meninggal dunia, maka itu adalah kesyirikan yang besar. Kepada siapa saja, baik kepada Nabi ataupun kepada selain Nabi. Bagaimanapun tingkat kesolehan seseorang. Kenapa hal ini diingatkan? Kiai siapa? Syekh siapa? Maka ketika mereka berdoa kepada orang-orang tersebut, maka mereka melakukan kesyirikan yang besar. Karena di dalam surat Al-Isra ayat ke-57 Allah sebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka berdoanya kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh, bukan orang munafik, bukan ahli ibadah, orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Lat itu yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah, itu adalah orang yang senantiasa membagikan makanan bagi orang-orang yang umrah ataupun haji, sehingga dijuluki dengan Lat. Membagi-bagi makanan, orang yang baik, bukan orang yang memerangi Islam, bukan orang yang menghina agama Rasulullah, bukan. Wa minha, dan pelajaran yang berikutnya, ayatu bara'atun. Satu ayat dalam surat Bara'ah. Jadi bacanya ayatu bara'atun. Surat At-Taubah ayat ke-31. Bayyana fiha anna ahlal kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Bara'ah ayat ke-31 bahwasanya ahli kitab telah menjadikan rahib-rahib mereka dan ahli agama mereka sebagai tandingan-tandingan atau Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan juga bahwasanya mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu.
ma'a anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama'i wal 'ubbadi fil ma'siyati la du'a'uhum iyyahum. Bersamaan dengan itu, tafsir yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 31 yang tafsirnya itu tidak ada keraguan dan muskilah di dalamnya, bahwasanya makna dari ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka mengambil rahib-rahib mereka dan para ulama-ulama mereka sebagai rob-rob tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah taat kepada ulama dan taat kepada ahli ibadah yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La du'auhum iyyahum. Bukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah ahli kitab, dan baik dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka sujud dan ruku kepada ahli ibadah dan rahib-rahib mereka. Bukan. Akan tetapi taatnya mereka kepada para ulama, taatnya mereka kepada ahli ibadah di dalam perkara-perkara yang telah jelas bagi mereka bahwasanya itu adalah menyelisihi perintah-perintah Allah, dan kemudian mereka yakini bahwasanya hal tersebut berkesesuaian dengan apa yang dimintakan oleh ulama dan oleh ahli ibadah mereka. Sehingga hal ini dinyatakan oleh Allah bahwasanya mereka melakukan kesyirikan, yang kesyirikan tersebut mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Ayat yang berikutnya, wa minha qaulul khalili alaihi salamu lil kuffar. Kemudian yang berikutnya adalah perkataan Al-Khalil alaihi salam kepada orang-orang kafir. Nabi Ibrahim alaihi salam, dia berkata kepada orang-orang kafir, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian beribadah kepadanya. Illa alladhi fatarani, kecuali yang ketika kalian beribadah kepada yang telah menciptakanku. Fastathna minal ma'budina rabbahu. Nabi Ibrahim alaihi salam memberikan pengecualian terhadap sesembahan-sesembahan yang telah dilakukan oleh kaumnya, yaitu Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan Nabi Ibrahim dan manusia yang lainnya. Sehingga dalam pernyataan Nabi Ibrahim, kalimatut tauhid, yakni la ilaha illallah, adalah maknanya berlepas diri dari semua peribadatan kepada semua peribadatan. Berlepas diri. Illalladzi fatarani, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan saya. Dan penulis mengatakan, wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwalata hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang sesudahnya bahwa sifat berlepasnya Nabi Ibrahim dan loyalnya Nabi Ibrahim kepada Allah itu adalah penjelasan dari kesaksian kalimat la ilaha illallah, sehingga makna ini Allah Subhanahu wa ta'ala langgengkan kepada keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un.
Allah subhanahu wa ta'ala jadikan makna dari kalimat la ilaha illallah yang maknanya menafikan peribadatan dan menetapkan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalimat itu adalah kalimat yang kekal dan abadi. Kepada siapa? Kepada keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. La'allahum yarji'un, agar mereka semua keturunannya Nabi Ibrahim kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Nabi Ibrahim di umat manusia, di tengah kesendiriannya beliau berdakwah kepada kalimat tauhid, dan beliau ditolak dari sana sini, menghadapi raja dan dihinakan oleh kaumnya. Akan tetapi apa yang beliau dakwahkan Allah subhanahu wa ta'ala abadikan untuk anak keturunannya, sehingga setelahnya tidaklah ada seorang nabi kecuali keturunannya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, dari dua istri yang berbeda. Yang satu Nabi Ismail, dan yang berikutnya adalah Nabi Ishak. Dan setelah Nabi Ishak itu semuanya adalah keturunan silsilah menyambung dari para nabi ke nabi berikutnya. Dari Nabi Ishak Nabi Yakub, dari Nabi Yakub Nabi Yusuf, dari Nabi Yusuf siapa lagi? Ayub, keturunannya semuanya terus sampai Isa alaihi salam. Adapun dari Nabi Ismail siapa setelahnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya wa minha ayatul baqarati fil kuffar alladzina qala Allahu fihim. Yang berikutnya adalah satu ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang manusia yang mereka memiliki kecintaan terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 167, wa ma hum bi kharijina minan nar. Maka mereka pada hari kiamat tidak akan keluar dari api neraka selama-lamanya. Mereka cinta terhadap berhala seperti mereka cinta kepada Allah. Mereka miliki pengagungan terhadap berhala seperti pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka loyal kepada berhala seperti mereka loyal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Allah katakan mereka akan selama-lamanya di dalam api neraka dan tidak akan keluar dari dalamnya. Maka beliau katakan, penulis kitab ini mengatakan, dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah sebutkan bahwasanya mereka mencintai sekutu-sekutu mereka seperti mereka cinta kepada Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Menunjukkan dalam ayat ini bahwasanya mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang sangat besar. Walam yudkhilhum fil Islam. Akan tetapi cinta yang sangat besar kepada Allah tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang muslimin dan mukminin. Karena Allah katakan apa? Mereka di dalam api neraka selama-lamanya. Padahal kecintaan mereka sangat besar kepada Allah. Akan tapi kecintaan mereka pun sangat besar pula kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian penulis mengatakan,
fa kaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mereka lebih cinta terhadap sekutu-sekutu mereka, lebih cinta terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah, lebih besar daripada kepada Allah. Akan lebih parah daripada ayat ini hasilnya. Wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibballaha. Maka bagaimana lagi keadaan orang-orang yang tidaklah cinta kecuali kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, adapun kepada Allah tidak cinta sama sekali. Maka lebih blesek lagi daripada ayat ini. Karena dalam ayat ini disebutkan kecintaan mereka besar kepada Allah, dan kecintaan mereka terhadap berhala-berhala dan sembahan selain Allah besar pula, sama seperti kecintaan mereka kepada Allah. Maka dipakai logika kita oleh penulis ini. Maka bagaimana orang yang lebih cinta terhadap selain Allah? Ketika diingatkan dengan kamu bagaimana dengan kuburan ini, dengan berhala ini, dengan sesembahan ini, dengan pohon keramat ini, dia takut. Adapun ketika diingatkan dengan Allah, dia biasa-biasa saja. Lebih-lebih yang tidak cinta kecuali kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.